Kalau ada cewek yang sok kecakapan di depan lu jangan baik-baikin. Ntar dia jadi tambah belagu. Kalau ada cewek yang sok kecakapan di depan lu bilang gini, keluar lu dari kamar gua nggak mau kenal lu lagi. Halo semua, nggak apa-apa ini nyalain aja. Oke, baiklah para followers yang sangat saya muliakan. Kali ini saya mau jawab pertanyaan. Nah, teman-teman mau ngobrol, mau bahas ini itu silakan, saya akan jawab. Ya. Oh, terus kalau banyak juga yang nanya soal private coach ya. Bahwa private coach bukan buat semua orang ya, nggak semuanya bisa ikut. Karena ada juga yang orang-orang yang tidak cocok dengan materi saya. Jadi kalau tidak cocok tidak bisa berhasil. Nah begitu, mau bagaimanapun caranya, mau betapa susahnya ya berusaha, kalau nggak cocok nggak bisa. Gitu. Jadi kalau private coach ada yang namanya tahap seleksi gitu. Jadi saya seleksi dulu untuk tahu nih cocok apa enggak. Bukannya dia nggak mampu ya, cuma nggak cocok gitu aja. Nah, terus banyak juga yang nanya private coach yang aneh-aneh. Katanya Ron buka mata ketiga, apakah Ron seorang dukun, terus bisa nggak menangkal bala, apalah segala macam. Nah ini saya bingung, saya dikait-kaitkan sama dunia mistis. Jadi saya tekankan dulu nih sama teman-teman yang mau ikut private coach, ranah saya itu spiritual ya. Jadi ada 4 macam hal soal ya begitulah. Ada spiritual, ada mistis, ada paranormal, ada supernatural ya. Kalau yang dedukunan gitu-gitu ya itu mistis, paranormal atau supernatural salah satunya ya. Kalau saya spiritual itu bukan soal begitu-begitu. Spiritual itu membahas soal pure energy yang murni, energi positif, bisa dibilang ilmu putih gitu ya. Kalau misalnya dedukunan apa segala macam gitu-gitu itu namanya ilmu hitam. Saya nggak ada sama sekali kaitan ke sana. Jadi jangan aneh-aneh ya. Kadang orang-orang suka salah mengartikan omongan saya karena mungkin otak mereka berbeda gitu ya dari saya. Bukan lebih jelek, bukan lebih kurang, tapi berbeda gitu. Jadi cara penerimaan mereka juga berbeda. Jadi saya ini spiritual ya, bukan mistis, bukan paranormal, bukan supernatural gitu. Jadi banyak yang salah kaprah, terus nanya-nanya aneh-aneh ya. Ya begitulah. Jadi kalau mau ngomong godlike itu spiritual ya, bukan mistis, bukan paranormal, bukan supernatural. Oke. Mau tanya-tanya nggak teman-teman? Mau tanya silakan sejawab. Ini ada Nindi Vindi, katanya mau jelasin soal firasat kok. Mau tahu soal firasat? Ya gini. Bisa bener nggak firasat? Bisa. Firasat itu seperti semacam koneksi batin kita sama energi semesta. Jadi energi semesta itu dia seperti bisa melihat menembus waktu ya. Jadi dia seperti tahu tentang ya, membaca pattern masa depan gitu. Jadi energi semesta di atas di semuanya ada gitu. Itu energi semesta. Dia memiliki intelligence sendiri. Nah kalau cewek-cewek ini karena mereka dominannya otak kanan ya untuk operasi otaknya, biasanya mereka lebih peka akan hal-hal seperti ini. Cewek itu lebih punya semacam spiritual tinggi, tapi mereka tidak bisa menjelaskan secara logika, tapi mereka bisa rasa. Nah laki-laki yang menggunakan otak kiri tapi juga menggunakan otak kanannya akan mengerti dengan sepenuhnya apa yang wanita rasakan, khususnya untuk hal spiritual
Tapi laki-laki itu beda dengan wanita, bisa mengartikulasi atau menjelaskan atau melogikakan yang wanita rasakan tentang spiritual gitu. Bukannya sombong atau so tahu, saya salah satu orangnya. Jadi otak saya otak kanan seperti wanita aktif, namun otak kiri saya juga aktif. Jadi saya bisa menjelaskan atau mengartikulasi apa yang wanita rasakan tentang spiritual, khususnya pertanyaan siapa tadi namanya? Ya itulah si wanita itu tadi tentang firasat gitu. Jadi firasat itu adalah ada energi semesta yang bisa dirasakan oleh otak kanan. Nah, wanita bisa ngerasain, makanya mereka punya firasat lebih kuat. Dimana sang energi semesta ini bisa melihat menembus waktu, dan dia terhubung dengan segala macam susunan sel dalam tubuh dan benda-benda materi di dunia ini. Jadi kalau dia ingin mengkoneksikan atau memberitahu seseorang, khususnya yang otak kanannya itu aktif dan wanita banyak, biasanya dia akan memberikan semacam kode atau energi yang akan ditranslate atau diterima dengan seseorang yang otak kanannya aktif sebagai firasat gitu. Jadi firasat itu semacam kode yang diberikan oleh energi semesta. Tapi karena energi semesta ini tidak bekerja, cara bekerja atau cara beroperasinya tidak seperti otak manusia, khususnya otak kanan, dia tidak bisa berbicara atau dia tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan feeling. Nah, khususnya feeling di sini adalah firasat, bukan emosi ya. Kayak semacam perasaan, kok kayaknya jangan ke sini deh, lebih baik ke situ, atau firasat buruk, lebih baik jangan pergi ke sana, atau firasat baik tentang sesuatu. Dia hanya bisa berkomunikasi melalui feeling. Kalau kita punya insting atau otak kanan aktif dan otak kiri pun aktif, maka feeling ini dapat kita translasikan atau artikulasikan atau diterjemahkan secara bahasa manusia gitu. Jadi kalau seorang dengan otak kiri dan otak kanan yang seimbang, maka kalau dia dapat firasat, dia bisa tahu firasat itu tentang apa, karena dia bisa mentranslasikannya dari otak kiri ke otak kanan. Jadi seperti itulah yang disebut firasat ya. Jadi kalau kamu, siapa yang tadi nanya cewek, Nindi Vindi, kalau kamu punya firasat, punya perasaan enak enggak gini gitu, tapi kamu sulit menjelaskan ke diri sendiri ini apa ya, berarti otak kiri kamu belum terlalu aktif. Kalau otak kiri kamu sudah aktif, kamu bisa tahu firasat itu tentang apa, bagaimana, kira-kira apa yang akan terjadi. Memang tidak 100% berhasil atau tidak 100% akurat, tapi paling enggak 80% kamu bisa tahu, karena energi semesta itu berbahasa melalui energi dan sangat pure. Jadi saran saya untuk Nindi Vindi, kalau kamu ingin merasakan dan bisa mentranslasikan firasat-firasat yang sering kamu dapatkan, kamu aktifkan otak kanan, otak kiri kamu. Seperti itu. Ya sudahlah, karena saya lapar. Ini apa ini, Muammar Al-Bukhari mata satu. Karena saya ini ya tutup sama sama rambut ya. Ya sudah, kalau begitu kamu lihat mata dua toh. Mata dua. Tapi ketutup sebelahnya. Jadi cuma mata satu doang. Ya begitulah ya. Kadang orang-orang ini suka suka menyalahartikan omongan saya atau gaya saya, cari kesalahannya, dibilang mata satu, dibilang ini, dibilang itu. Ya padahal hidupnya sendiri belum beres. Daripada kamu ngurusin orang, mendingan kamu urusin hidupmu sendiri dulu, begitu ya. Sebelum ngegosipin Ronald Frank yang aneh-aneh. Oke. Dan teman-teman, saya ingin menyatakan bahwa saya ini hanya menyampaikan pesan dari semesta. Jadi saya ini terkoneksi sama energi semesta. Kadang semesta memberikan ilham gitu ya ke saya. Nah, saya cuma menyampaikan gitu. Jadi bukan saya
ngomong aneh-aneh, saya cuma penyampai pesan. Nah, kalau kamu mau benci, kalau kamu mau kesel, kalau nggak cocok, salahin aja energi semestanya. Orang saya cuma nyampein kok gitu. Jangan sayanya yang dianeh-anehin, jangan sayanya yang digosip-gosipin atau bagaimana, ya kan? Nah, saya juga nggak maksa teman-teman untuk percaya atau bagaimana. Kadang ilmu yang bagus, kadang ilmu yang sakti, kadang ilmu yang akurat dan luar biasa susah didapat, disepelekan oleh orang-orang yang tidak sederajat atau pantas menerimanya. Begitu. Baiklah teman-teman, saya lapar. Nanti chat lagi ya. Oke, sampai jumpa. Oh iya, satu lagi. Untuk teman-teman, selalu ingat dan disiplin dan rajin untuk selalu menjalankan. Bye.